Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail Akram Rahab dengan NIM 1904 10 10 10 097 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya kerjakan yang berjudul Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan atau yang biasa disebut dengan AKNOP. Dan ini adalah garis besar dari apa yang akan kita bicarakan nantinya. Dimulai dari yang paling dasar, yaitu apa itu AKNOP dan kenapa kita perlu AKNOP. Lalu bagaimana cara kerja dari AKNOP ini dan pengambilan keputusan, serta akan kita tutup dengan kesimpulan pada akhir presentasi. Apa itu AKNOP? AKNOP memiliki kepanjangannya itu Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan, di mana angka ini memberikan evaluasi dari kegiatan operasi dan pemeliharaan yang bakal dilaksanakan. Jadi, sederhananya, AKNOP ini dapat dikatakan sebagai pedoman supaya suatu metode dan biaya dari suatu kegiatan operasi dan pemeliharaan dapat diatur dengan sebaik mungkin. Nah, di bawah ini ada contoh bangunan sungai. Dan AKNOP itu dibagi menjadi AKNOP untuk irigasi dan AKNOP untuk sungai. Dalam pembahasan kali ini, kita akan lebih mengarah kepada AKNOP sungai. Lalu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa kita perlu AKNOP? Nah, terdapat 3 alasan utama mengapa kita perlu AKNOP. Pertama, jumlah bangunan air banyak, anggaran terbatas, dan mengoptimalkan dana. Bangunan air banyak. Jumlah bangunan air pada suatu daerah dan badan air yang memerlukan pemeliharaan serta perbaikan tidak hanya satu, sehingga terdapat prioritas pekerjaan. Yang kedua, anggaran terbatas. Anggaran yang diberikan terbatas. Tidak semua bangunan yang rusak atau yang harus diperbaiki bisa diperbaiki. Yang terakhir, mengoptimalkan dana. Dengan jumlah bangunan air yang banyak serta dana yang terbatas, maka diperlukan pertimbangan yang matang untuk mengambil keputusan ke arah mana sebaiknya anggaran dipakai sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ke depannya. Nah, setelah itu, kita perlu tahu cara kerja AKNOP. Jadi, AKNOP tersebut pada dasarnya adalah menilai kinerja, baik itu sungai maupun prasarananya. Nah, analisis dari kinerja prasarana sungai dapat dibagi menjadi 2, yaitu penilaian dengan angka verifier dan tanpa angka verifier, di mana angka verifier ini merupakan angka acuan terhadap kondisi dari prasarananya. Penilaian dengan angka verifier. Penilaian dengan angka verifier dibagi menjadi 3, yaitu penilaian kondisi fisik, kemampuan operasional dan fungsional, dan porsi biaya operasi dan pemeliharaan. Untuk mengukur nilainya, diperlukan metode yang lebih detail, dan kita hanya membicarakan pembagian kategori keadaan. Dapat dilihat, untuk nilai kondisi fisik dengan tingkat kerusakan di bawah 0%, bangunan masih dikategorikan sebagai bangunan baru, dan pemeliharaan yang dilakukan cukup dengan pemeliharaan rutin. Nilai ekivalen terhadap kondisi awalnya adalah baik. Lalu, untuk bangunan dengan nilai kondisi fisik 10 hingga 20%, bangunan dikategorikan rusak ringan. Bangunan sudah beroperasi penuh, namun memerlukan pemeliharaan normal. Nilai ekivalen terhadap kondisi awal cukup. Lalu ada nilai kondisi fisik untuk tingkat 21 hingga 40%. Bangunan ini sudah beroperasi, tapi memerlukan pemeliharaan secara intensif atau korektif. Nilai ekivalen terhadap kondisi awalnya adalah sedang. Dan yang terakhir, nilai kondisi fisik dengan tingkat kerusakan lebih dari 40%.
bangunan ini tidak beroperasi atau bangunan sudah mulai rusak dengan nilai ekivalen karena kondisi awal jelek. Yang kedua, verifier untuk indikator fungsionalitas prasarana. Nilai kondisi fungsionalitas di atas 80% dengan keterangan optimal, yaitu bangunan masih memiliki fungsi pelayanan yang memenuhi syarat-syarat pengoperasian. Nilai ekivalen terhadap kondisi awalnya adalah baik. Lalu, untuk nilai dengan bangunan dengan nilai 60 hingga 80%, bangunan sudah beroperasi, namun kurang memenuhi syarat-syarat pengoperasian. Dengan nilai ekivalen terhadap kondisi awal cukup. Lalu ada juga nilai kondisi fungsionalitas dengan angka 40 hingga 60%. Bangunan sudah tidak memenuhi syarat-syarat pengoperasian dengan nilai ekivalen terhadap kondisi awal kurang. Dan yang terakhir adalah nilai kondisi fungsionalitas di bawah 40%. Pada tahap ini, bangunan sudah gagal atau tidak berfungsi lagi. Nilai ekivalen terhadap kondisi awalnya adalah jelek. Yang terakhir, porsi biaya operasi dan pemeliharaan atau biasa disebut dengan OP. Nilai kondisi biaya O dan P di atas 80%. Bangunan ini mesti memiliki kondisi yang mantap dan berfungsi secara optimal. Nilai ekivalen terhadap kondisi awalnya adalah baik. Lalu, dengan nilai kondisi biaya O dan P 40 hingga 80%, bangunan perlu dikondisikan seperti awal dibangun, karena bangunan ini memerlukan pemeliharaan korektif atau pemeliharaan intensif dengan nilai ekivalen terhadap kondisi awal sedang. Dan yang terakhir adalah bangun nilai kondisi biaya O dan P di bawah 40%. Bangunan ini sudah dalam kondisi pemeliharaan darurat atau pemeliharaan bersifat mendesak dan kualitas pekerjaan benar-benar darurat. Nilai ekivalen terhadap kondisi awalnya kurang. Nah, untuk penilaian tanpa angka verifier, yaitu adalah pengaruh kondisi aliran terhadap stabilitas bangunan, tingkat pemanfaatan prasarana, apakah sering digunakan, apakah jarang, atau bangunan sudah mulai terbengkalai. Dan yang terakhir adalah status kelembagaan dan sumber daya manusia yang terkait. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tindak lanjut harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi bangunan secara menyeluruh. Tidak hanya fisik, namun juga fungsinya. Kinerja fungsi bangunan memiliki peran pokok dalam menentukan tindak lanjut. Nah, walau tidak hanya kondisi fisik dan fungsi, namun serta dana yang akan dikeluarkan, yaitu harga pasar setempat pada waktu yang bersangkutan, daftar atau harga, tarif barang atau jasa yang dikeluarkan oleh pabrik atau agen tunggal, daftar harga standar yang dikeluarkan oleh instansi, maupun data lainnya. Nah, di pengambilan keputusan ini, semua diperkirakan dan dibuat keputusan baru yang mencakup semua analisis yang sudah ada. Kesimpulan, dengan adanya AKNOP, maka keputusan yang akan diambil terhadap dana yang akan dipakai lebih mudah dilakukan karena terdapat studi terhadap kinerja serta biaya terhadap sungai maupun prasarananya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.